Halo, selamat pagi. Setiap hari atau setiap pagi kita pasti melakukan kegiatan bersih diri, termasuk buang air besar atau yang kita sebut BAB. Nah, BAB ini penting kita lakukan dan menunjukkan badan kita sehat kalau kita melakukannya rutin setiap hari, karena kita mengeluarkan racun dari tubuh kita, dan tidak hanya racun tetapi juga kuman dan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Bagi sebagian besar kita mungkin bisa membeli kloset leher angsa dan mengusahakannya. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di daerah pedesaan atau yang hidup di daerah terpencil? Padahal mereka ingin sekali mengubah perilaku mereka menjadi lebih sehat dengan BAB di jamban. Dan kloset leher angsa sangat langka buat mereka. Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata kloset leher angsa bisa kita buat dengan cara mudah. Bahkan saudara-saudara kita di Indonesia Timur sudah menginisiasi wirausaha untuk membuat kloset leher angsa dan mampu menjualnya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kloset leher angsa bersama dengan rekan saya, Bambang, yang sedang menyiapkannya. Mari kita ke sana. Halo Mas Bambang. Halo Mbak. Boleh ya kita belajar sama-sama bikin kloset leher angsa? Boleh Mbak, silahkan. Saya ke situ ya. Ya, mari Mbak. Kalau mau buat kloset leher angsa, bahan dan alatnya apa saja yang harus disiapkan Mas Bambang? Ini Mbak, pertama ini ada semen, ada pasir, ada kalsit, terus nanti ada cat, ada minyak goreng untuk pelapisnya. Udah itu aja kalau bahannya. Lalu alatnya yang juga dipakai apa saja Mas Bambang? Pertama ini Mbak, ada cetakan kloset, terus cetakan leher angsa, terus ada palu karet, terus ada lepan kecil, ada spons busa, terus ada ini saringan kasar sama saringan yang halus. Udah itu aja alatnya yang harus disiapkan. Karena ini berdebu, ada pasir, semen, kalsit, terutama kalsit ya, debunya itu kalau berbahaya untuk paru-paru, sebaiknya pakai masker kain pun nggak apa-apa, tidak harus masker medis, masker kain seperti ini. Nah, sekarang bisa ditunjukkan kepada kami cara pembuatannya. Dari mana dulu nih kira-kira? Kita harus ada proses penyaringan Mbak. Pertama kita nyaring pasir, terus nyaring kalsit, terus nyaring semen. Nyaring semen dengan saringan yang halus ya? Dan yang halus. Yang halus, ya. Terus habis itu kita campur biar merata kan, biar merata. Terus habis itu kita tuangkan di ember. Oh, seperti ini ya? Ya. Hasil adonannya tadi ya? Seperti itu oh, Mbak. Ya, okay. Terus dikasih air ya. secukupnya, kita aduk biar merata. Habis itu kita tuangkan di cetakan leher angsa tadi. Sebelum kita nuangkan campuran tadi, kita harus memastikan leher angsanya ini itu harus rapat dan kencang, karena kan ada baut-baut yang harus dikencangkan begitu. Disekrup ya? Ya, disekrup. Itu harus kencang. Ya. Gitu.
Nah, baru kita tuangkan adonan yang disiapkan sampai tadi. penuh. Habis itu kita diamkan selama kurang lebih 1 hari biar nanti ada proses pengeringannya. Nah, gitu. Untuk pengeringan ini boleh nggak kita jemur di bawah matahari atau bagaimana, Mas Bambang? Oh, semuanya ini tidak boleh harus langsung kena matahari, Mbak. Harus ada apa ya? Pokoknya harus di tempat yang agak teduh, tidak harus kena langsung matahari. Karena nanti, tidak boleh kena matahari malahan ya? Tidak boleh, karena nanti kalau langsung matahari nanti bisa jadi cetakan yang di dalamnya itu bisa nggak bagus jadinya, bisa ada keretakan, terus pori-porinya juga nggak ada yang pori-porinya juga nanti besar-besar, nggak kecil-kecil begitu. Nah, setelah kita cetak leher angsanya ini, apalagi Mas Bambang langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita menyiapkan cetakan yang untuk mencetak klosetnya tadi, Mbak. Seperti ini. Dudukan untuk dudukan kaki ya? Kaki, ya. Caranya gimana, Mas Bambang? Ya. Mulai dari ini. Pertama, kalau caranya itu hampir sama dengan kita tadi nyetak leher angsa tadi, Mbak. Di adonan itu. Tapi sebelumnya kita harus mencairkan semen untuk pertama yang dikucurkan di untuk cetakan kloset tadi. Kloset ya, oke. Semennya banyak atau sedikit? Kita ukur paling enggak 2-3 cetok untuk 1 cetakan klosetnya. Oh ya, itu yang semen aja ya, semen halus ya. Itu untuk kucurannya yang pertama. Ya. Terus kita tunggu sampai agak enggak begitu kering. Terus adonan yang kedua tadi kita proses penempelan. Seperti yang kita tadi. Tapi cetakannya juga diolesi minyak? Iya, sama. Pokoknya prosesnya sama dengan yang leher angsa tadi. Cuman kalau leher angsa kan kita tuang. Kalau yang ini kita harus proses penempelan. Penempelan ya. Penempelan adonannya itu tadi. Cetakan klosetnya tadi kita olesi dulu minyak goreng. Kemudian kasih kucuran semen tadi itu. Ditunggu sebentar. Baru masukkan adonan. Yang kedua untuk penempelan proses pembentukan kloset. Seperti ini nih ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati dan harus halus ya, Mas Hamdan. Mas Hamdan. Nah, ini Mbak, karena kan kita nyetak leher angsa tadi kan udah kering. Sudah kering ya. Nah, ini kita mulai proses pelepasan leher angsanya. Pertama kita harus dibuka sekrupnya ya. Sekrup-sekrupnya itu dibuka. Habis itu kita pukul-pukul pelan-pelan biar bisa lepas dari cetakannya. Habis itu kalau udah dipukul-pukul, sudah merasa kelihatannya sudah bisa dibuka cetakannya, kita buka pelan-pelan. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah itu. Karena kalau pecah nanti untuk penempelannya juga nanti susah, Mbak. Karena ini berarti nih leher angsanya nanti terus kalau sudah dilepas disambungkan ke kloset tadi itu. Oke, begitu ya. Ya, leher angsa sudah dilepas nih Mas Bambang. Sudah. Nah, sekarang tahap berikutnya apa? Nah, tahap berikutnya untuk pemasangan leher angsa di cetakan kloset ini, Mbak. Nah, tapi terus, sebelum kita masang leher angsanya, kita harus ngelubangin yang di atasnya ini. Oh, dilubangin. Ya, sekitar 5 cm lah, biar untuk keluar masuk untuk kotorannya tadi biar bisa masuk ke pipa ya, pipa tadi itu. Setelah kita melubangi, terus leher angsanya
disambung terus dirapikan biar nanti ada bentuk klosetnya toh Mbak. Ini harus dibersihkan semua, harus rapi juga. Baru nanti habis ini kalau kita mau menambahin adonan tadi, kita harus ada untuk di paling tidak untuk menyangga yang lerang-lerangnya tadi biar nggak gerak begitu. Oh, biar nggak pecah ya? Ya. Karena ini ada sambungan semennya biar nggak gerak begitu. Sip ya. Ya, ini berarti layar angsa sudah nyambung nih Mas Bambang sama korset. Terus kita tunggu juga ya sampai betul-betul kering. Ya. Setelah itu apa proses berikutnya? Proses berikutnya ini Mbak, ini kan ada kloset yang udah kering. Sudah kering ya klosetnya dengan layar angsa. Ya. Kita proses membuka dari cetakannya, melepas ini ya. Melepas kloset ini dari cetakannya Mbak. Pertama itu kita ngambil pukul yang karet tadi itu untuk memukul-mukul pinggirnya seperti ini, cetakan seperti ini. Nah, karena proses ini kan hampir sama dengan waktu kita melepas dari layar angsa tadi, hampir sama, dipukul-pukul begitu pelan-pelan biar lepas. Baru nanti ada proses terusan. Kalau lebih pengen amannya, kalau sudah terasa dipangku seperti ini ya. Kalau sudah terasa ini lepas, kita pangku, kita pelan-pelan, terus kita angkat pelan-pelan juga. Seperti ini. Biar seperti itu. Ini kan udah lepas Mbak. Ya. Cetakannya udah lepas. Yang sudah dipangku ini, cara ngambilnya untuk mengangkatnya itu tangan harus masuk di lubang supaya tidak biar merucut, biar tidak pecah. Layar angsanya juga aman, kita ngangkatnya juga enak begitu. Seperti ini ngangkatnya. Seperti ini ya hasil dari proses pencetakan layar angsa, kemudian kita cetak klosetnya dan disambungkan seperti ini. Nah, jadi ini Mbak, ini kan sudah jadi, sudah diangkat. Pengangkatannya biar lebih aman kita kasih di atas ember seperti ini. Seperti ini ya. Terus ini tinggal proses finishing. Finishing itu pertamanya kita harus mengamplas biar lebih halus. Supaya halus ya. Lebih halus karena nanti kalau dicat itu biar bisa pori-porinya juga nggak begitu kelihatan begitu. Oke. Terakhir Mas Bambang ya, yang kita sebut proses finishing. Nah, apa yang kita lakukan untuk proses finishing ini? Pertama kita harus mengamplas dengan amplas halus untuk permukaan yang mau dicat ini tuh Mbak. Biar kalau dicat itu tampilannya juga lebih halus, lebih bagus gitu. Kita nanti pengecatannya pakai kompresor. Kalau nggak ada kompresor bisa pakai kuas juga, cuman hasilnya memang berbeda kalau pakai kompresor dengan kuas begitu. Oh ya, bahan catnya tadi ya multipox dengan thinner ya. Ada thinner, ada hardener. Nah, komposisinya apa? Bagaimana komposisi? Komposisinya catnya? Itu 1:1 Mbak biasanya untuk pengecatan itu tadi 1:1 itu bisa jadi untuk dua pengecatan kloset. Itu komposisinya begitu. Itu kalau dengan kompresor. Kalau dengan cat kuas? Kalau dengan cat kuas itu campurannya hampir sama, cuman nanti hasilnya itu halusnya beda Mbak. Karena mengulangnya juga beda, harus 2 kali 3 kali mengulangnya. Oh ya, seperti ini ya. Iya, ini yang pakai kompresor. Mas Bambang, kalau misalnya ada anggota keluarga atau misalnya ada customer nih atau calon pembeli usia lanjut, hamil ya, atau anak-anak atau balita dan dia berkebutuhan khusus, nggak bisa jongkok, ini kan sebenarnya kloset jongkok ya. Jongkok. Nah, kalau mau menggunakan kloset ini, tetapi untuk orang yang berkebutuhan khusus itu bisa dimodifikasi tidak? Bisa Mbak, ada sekali itu, banyak itu Mbak. Tinggal kita membuatnya kan beda bentuk.
kloset ini bisa dibuat dudukan agak tinggi juga. Kalau mau pakai kloset yang seperti ini, dudukan yang untuk kloset paling tingginya ya sekitar 10 sampai 15 cm lah, biar bisa untuk duduk. Nanti kalau yang agak yang tua begitu kan bisa untuk duduk. Terus kalau untuk lansia itu sebaiknya juga ada apa ya, pegangan ya Mas Bambang? Ada pegangan yang bisa dibuat dari aluminium atau dari bambu. Sip sekali, jadi kloset untuk kita semua, kloset yang bisa dipakai oleh orang siapapun tanpa terkecuali ya. Iya. Seperti ini Mbak, hasil akhir dari pembuatan klosetnya untuk pengecatan. Ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Iya. Terima kasih Mas Bambang sudah menunjukkan kepada kita cara membuat kloset leher angsa. Ya. Baik, cukup mudah kan cara membuat kloset leher angsa? Mungkin Anda bisa memikirkan untuk membuat sendiri dan bahkan bisa menginisiasi untuk membuka usaha kloset leher angsa di tempat Anda masing-masing. Nah, selamat mencoba dan jangan lupa ketika Anda membuat jamban sehat di rumah masing-masing dengan kloset leher angsa, tetap menyediakan alat sarana cuci tangan pakai sabun supaya hidup kita lebih sehat dan lebih berkualitas. Salam sehat.